Kejadian buruk, disaster, bermula dari peringatan yang diabaikan. Peringatan yang seperti apa? Welcome to channel Kamjon Mastermind, channel mindset dan alam bawah sadar. Hidup ini selalu terdiri dari ups and downs, ya. Jadi nggak mungkin tuh ya hidup itu selalu up, naik terus. Dan juga sebaliknya nggak mungkin hidup itu selalu down terus atau turun, ya. Justru perlu disadari ya, perlu disadari nih teman-teman, ya. Up and down inilah yang membuat hidup kita lebih lengkap. Saat kejadian baik terjadi pada kita bersyukur, ya, happy, kita menerima. Nah, masalahnya saat kejadian tidak mengenakan terjadi pada kita nggak bisa terima. Ya, kita menolak, kita mengeluh, merasa diri paling sial dan lain sebagainya. Padahal sebelum disaster, ya, kejadian tidak mengenakan tadi terjadi pada kita, seringkali muncul peringatan-peringatan yang mungkin kita sudah merasa, tapi kita nanti-nanti atau malah kita abaikan sama sekali. Tanda-tanda itu bisa dikarenakan tarikan dari alam bawah sadar datang ke kita, atau warning sign yang muncul dari alam bawah sadar. Biasanya lebih dari 2 kali, bisa 3 sampai 4 kali, karena tidak ada yang kebetulan. Contoh deh ya, contoh pertama, kita merasakan nyeri di perut, ya, sebelah kiri. Ya, nyerinya ya udah cukup lama. Sudah ada suara dalam diri. Cek ke dokter, cek ke dokter, cek ke dokter. Tapi kita abaikan. Udahlah, ini paling bentar juga sembuh. Nantilah, ini tidur besok pagi juga udah mendingan. Ya, atau makan obat lambung juga udah better. Oke, teman-teman. Tapi ya, semakin lama nggak kunjung sembuh. Bahkan berbulan-bulan semakin parah. Suara hati ini sudah berteriak, ayo cek ke dokter, ayo cek ke dokter. Tapi kita abaikan. Ya, sampai one day sakitnya udah nggak tertahankan, ya, udah nggak kuat, akhirnya kolaps, pingsan. Dibawa ke rumah sakit dan dokter mendiagnosa ini adalah kanker stadium lanjut. Dokter bilang gini, kalau beberapa bulan yang lalu pada saat gejala awal, gejala dini ya, nyerinya itu sudah terdeteksi, maka bisa tertolong, belum terlambat. Kalau contoh yang kedua, ya, kita lagi kumpul-kumpul nih sama teman-teman dan mereka sedang membahas asuransi. Ya, terus teman kita itu bilang, kamu ambillah asuransi, penting loh, polis ini penting gitu ya. Kita belum mau. Warning 1 kali. Ya. Terus berapa hari kemudian kita dengar ya, ada tetangga tuh yang di rumah ujung itu masuk rumah sakit, ya, biaya rumah sakitnya puluhan juta, nggak punya asuransi, akhirnya dia jual motor, ya, jual perhiasan supaya bisa membayar biaya rumah sakit. Warning yang kedua, ya. Terus bulan depannya, ya, ada teman kita yang lain lagi, bukan yang kemarin kumpul-kumpul ya, teman kita lain lagi, udah lama ketemu ya, dia datang main dan dia menawarkan asuransi, dia menawarkan polis, ya, tapi kita tolak, ya. Warning 3 kali. Terus saat kita melihat TV nih ya, lagi ada talk show. Wah, seru nih, talk show-nya membahas tentang pentingnya asuransi. Warning 4 kali, ya. Suara hati ini, suara dalam diri ini udah bilang berkali-kali, belilah, yuk beli polis, yuk punya asuransi, ya. Tapi kita bilang apa? Nantilah, belum perlulah, ya, tunggulah, gitu. Saya masih sehat kok, pola hidup sehat, olahraga bener, ya, makan bener, tidur bener, nggak akan sakit lah, gitu ya. 6 bulan kemudian, teman-teman, ya, lagi musimnya sakit demam berdarah, kita kena. Atau kita lembur kerja ya, akhirnya gejala tipes, masuk rumah sakit, ya, nggak punya asuransi, biaya rawat inapnya lumayan. Iya kalau ada tabungan, ya. Kalau nggak ada, jual aset, pinjem sana sini. Lalu kita mikir, coba kalau beberapa bulan yang lalu saya ambil polis, pasti hari ini, sekarang ini nggak akan seperti ini, ya.
nanti-nantilah, belumlah, tunggulah, ini justru yang akan menimbulkan penyesalan. Ya. Saat sudah ada sign beberapa kali dan suara dalam diri ini, suara hati kita ini sudah menyarankan sesuatu beberapa kali, better diikuti. Ya, action, do now. Tapi teman-teman, ini nggak berlaku untuk pemborosan ya. Misal nih, lagi pengen beli sesuatu yang konsumtif, gadget ataupun kendaraan gitu ya, terus kita bilang gini, jangan nanti-nantilah, langsung beli ya. Tapi nggak ada uang gimana? Nggak apa-apa, pinjam dulu, ngutang dulu. No ya, bukan berlaku dalam hal pemborosan. Misal kita mau fokus pada impian kita ya, jangan dinanti-nanti. Ntar bilangnya belum ada waktu lah ya, belum saatnya lah, nggak punya modal lah. Just do it now, solve the problem. Ya, nggak punya modal, cari investor. Nggak punya waktu, luangkan, prioritaskan. Akhir kata teman-teman, don't let disaster situation happen to you before you take massive action towards your dreams. Jangan biarkan kejadian tidak mengenakan keburu terjadi pada Anda. Sebelum Anda benar-benar, Anda sungguh-sungguh serius action menuju impian yang Anda inginkan. Pertanyaan untuk renungan ya. Bagi yang sering menunda-nunda nih, do you think you have time? Oke? Bagi yang senang dengan mindset dan alam bawah sadar, jangan lupa klik subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Selalu like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di next video. Stay tuned. Bye. Speed up.